أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam membaca risalah Ma'na Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita telah menyebutkan tentang makna taghut, bahwa pimpinan-pimpinan mereka atau kepala-kepala mereka itu yang disebutkan Syekh rahimahullah ada 5. Yang pertama adalah syaitan yang mengajak kepada ibadah selain Allah. Apakah syaitannya dari kalangan jin ataukah syaitannya itu dari kalangan manusia itu sendiri? Selama dia mengajak beribadah kepada selain Allah, maka dia disebut taghut. Dan kita wajib mengingkari akan taghut tersebut. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, "Ats-tsani al-hakimul jairul mugir li ahkamillahi ta'ala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." Kata penulis rahimahullahu taala, ats-tsani, maka adapun pimpinan taghut yang kedua, kepala-kepala mereka adalah al-hakimul jair, seorang hakim yang sewenang-wenang, yang seenaknya, al-mugiru li ahkamillah, mengubah akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua di sini disebutkan seorang hakim yang menetapkan sebuah hukum yang mana ia tetapkan adalah hukum selain Allah. Artinya dia ubah dari hukum apa yang Allah tetapkan kepadanya. Mungkin tatkala Allah mengatakan perkara ini adalah perkara yang haram, dia tetapkan yang lain. Tatkala Allah mengatakan perkara ini halal, dia menetapkannya sebagai haram. Artinya dia mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang mereka mengira bahwasanya mereka beriman akan risalah yang diturunkan kepada engkau,
wa ma unzila min qablik, dan mereka mengira mereka beriman akan risalah yang diturunkan kepada nabi sebelum engkau. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut, mereka ingin berhukum, mengambil hukum kepada tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, sementara mereka telah diperintahkan untuk kafir terhadap tagut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, sementara syaitan itu menginginkan agar dia menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka sebelumnya ayat ini di surah An-Nisa ayat yang ke-60 ada sebab sehingga Allah menurunkan ayat yang mulia ini. Ahlu tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat ini kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumah. Jadi sebab turunnya ayat ini, dahulu ada seseorang dari kalangan orang-orang munafik. Artinya apa? Orang munafik, orang yang mengaku dia beriman. Dia mengatakan saya beriman kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan saya beriman kepada Allah. Tapi hatinya ada kemunafikan, ada pengingkaran, ada kebencian. Jadi dahulu kata para ulama ada seorang lelaki dari kalangan munafik dan ada seorang lelaki dari kalangan orang-orang Yahudi. Ada dua orang. Khusumah. Terjadi padanya perselisihan antara orang munafik dan antara orang Yahudi. Fada'al Yahudiyul munafiqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu alima annahu la yakbalur rishwah. Maka tatkala mereka berselisih, mereka ingin mencari yang memutuskan hukum agar perselisihan mereka itu kelar, agar perselisihan di antara mereka itu selesai. Jadi orang-orang Yahudi, kita tahu orang Yahudi adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dikatakan orang-orang Yahudi? Orang Yahudi ini mengajak orang munafik untuk berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi ini tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengambil risyuah, uang pelicin, suap. Jadi orang-orang Yahudi kita tahu dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi bersamaan dengan itu dia mengajak orang munafik tatkala dia berselisih bertingkai, mari kita mengambil hukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang munafik ini mengatakan, oh tidak, jangan. Lihat bagaimana orang-orang munafik itu. Mulut mereka mengatakan beriman kepada Nabi Muhammad, tapi tatkala diajak mari kita mengambil hukum kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak. Bahkan orang munafik ini mengatakan, mari kita mengambil hukum kepada orang-orang Yahudi. Karena orang munafik ini tahu orang-orang Yahudi itu mengambil uang-uang suap. Makanya Allah turunkan ayat yang mulia ini. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum
tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang mereka mengira beriman? Artinya orang-orang munafik. Orang-orang yang beriman di depannya saja, akan tetapi di dalam hatinya ada kemunafikan. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, mereka mengaku beriman kepada apa yang engkau diturunkan padanya. Mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Tapi yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Akan tetapi mereka menginginkan untuk berhukum kepada tagut. Untuk berhukum kepada hukum selain Allah, kepada orang-orang Yahudi. Wa qad umiru ay yakfuru bih, sementara mereka telah diperintahkan untuk kafir, untuk mengingkari tagut tersebut. Maka di dalam ayat ini telah jelas bahwa di antara manusia, dari mereka ada yang menginginkan untuk berhukum kepada hukum selain Allah, berhukum kepada tagut, seperti orang-orang munafik yang disebutkan oleh para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dari orang-orang yang berhukum kepada hukum tagut, orang-orang yang menginginkan hukum kepada hukum tagut adalah orang-orang munafik. Allah berfirman, dan jika dikatakan kepada mereka, kemarilah terhadap apa yang Allah turunkan, dan kemarilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, maka engkau akan melihat orang-orang munafik itu menolak dengan penolakan yang keras. Jadi seorang muslim itu mereka berhukum atau menjadikan seseorang itu sebagai hakim yang menentukan hukumnya adalah Allah dan Rasulnya, yaitu dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mempelajarinya, memahaminya akan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah yang sama, ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka sama sekali tidak beriman. Allah nafikan keimanan kepada mereka. Siapa mereka? Hatta yuhakkimuka, mereka sama sekali tidak beriman, kata Allah, sampai mereka menjadikan engkau hakim, sampai mereka menjadikan engkau yang menentukan hukum di antara mereka, di antara perkara yang mereka selisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri-diri mereka ada rasa enggan, rasa penolakan,
terhadap apa yang engkau tetapkan, dan mereka berserah diri dengan serahan yang tulus. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman, mereka adalah yang menetapkan Nabi itu sebagai yang menetapkan hukum di antara mereka. Tatkala ada perselisihan yang terjadi, dia kembalikan kepada hadis-hadis Nabi. Tatkala ada perselisihan terjadi, dia kembalikan kepada Al-Quran. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengembalikan setiap perkaranya kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada selainnya, bukan kepada syariat selainnya, bukan kepada agama selainnya, tetapi telah ditetapkan mereka tidak akan beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai orang yang menetapkan hukum di tengah-tengah mereka. Maka orang yang mengambil hukum, menjadikan hakim orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, maka di sini disebutkan itu merupakan pimpinan-pimpinan tagut tatkala mereka berubah akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka haramkan apa yang Allah halalkan. Maka itulah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Yang kedua dari pimpinan-pimpinan tagut. Masih ada 3, dan insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.